Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Nah, pada hari ini anak-anak akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua dalam pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kelancaran sehingga anak-anak bisa menerima materi dari Pak Guru dengan baik. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, lalu apa tujuan anak-anak belajar pada hari ini? Nah, tujuannya dengan membaca dan penugasan, anak-anak mampu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian dengan penjelasan dan penugasan, anak-anak mampu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Mari kita pelajari bersama. Anak-anak yang semangat ya. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Nah, lalu bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, mari anak-anak kita baca bersama-sama. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikarunia anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat,
Indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itulah asal-usul Telaga Warna. Nah, lalu siapa saja tokohnya yang ada di dalam cerita itu? Bagaimana sifat dari tokoh-tokoh yang ada di cerita itu? Mari kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya, tahukah kamu cerita asal mula Telaga Warna termasuk jenis cerita apa? Nah, kira-kira asal mula Telaga Warna termasuk cerita apa ya, anak-anak? Nah, benar sekali. Ya, termasuk cerita fiksi. Nah, apakah cerita fiksi itu? Ada yang bisa? Coba anak-anak, siapa tahu apa itu cerita fiksi? Nah, cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi penulisnya atau bersifat rekaan atau hayalan. Pak Guru ulangi, cerita fiksi adalah cerita yang berdasarkan imajinasi penulisnya dan bersifat rekaan atau hayalan. Nah, lalu apa ciri-ciri cerita fiksi? Ciri-ciri cerita fiksi pertama merupakan cerita rekaan atau hayalan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Nah, kemudian bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa seperti tadi. Nah, pasti anak-anak akan terhibur dengan cerita asal mula Telaga Warna tersebut. Nah, kemudian disajikan dalam alur cerita. Nah, tadi dalam asal-usul atau asal mula Telaga Warna, alurnya adalah maju. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga anak-anak bisa memahami cerita dengan baik. Kemudian menggunakan bahasa yang tidak baku, bahasa percakapan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, setelah anak-anak membaca dan memahami cerita asal mula Telaga Warna, mari kita bahas bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Guru tunjukkan. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, tadi nama tokohnya siapa saja ya anak-anak? Anak-anak masih ingat? Nah, benar sekali. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita adalah raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Nah, lalu di mana raja melakukan pertapaan?
berdasarkan cerita tadi, raja melakukan pertapaan di mana ya anak-anak? Nah, benar sekali, raja melakukan pertapaan di hutan. Kemudian, nomor 3, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Nah, kira-kira berdasarkan bacaan tadi, hadiahnya apa ya anak-anak? Anak-anak masih ingat? Coba sebutkan. Nah, benar sekali. Hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri saat ulang tahun putrinya adalah kalung. Benar sekali jawaban anak-anak. Kemudian nomor 4, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Nah, kira-kira berdasarkan bacaan tadi, mengapa ya permaisuri bersedih dan menangis? Nah, benar sekali, permaisuri bersedih dan menangis karena putri raja tidak suka dengan kalung dan justru membuangnya. Kemudian nomor 5, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Nah, dalam cerita itu, sifat putri dalam cerita adalah tidak menghargai pemberian orang lain. Karena tadi dalam cerita mengatakan tidak suka. Kemudian putri juga tidak sopan dan kasar. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks fiksi yang sudah anak-anak baca dan anak-anak pelajari bersama. Nah, tentu jawaban anak-anak tadi pasti benar semua. Pak Guru yakin karena anak-anak kelas 4 adalah anak-anak yang hebat. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, kita perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, silakan anak-anak amati. Yang pertama adalah Udin menarik ayunannya. Kemudian yang berikutnya Udin mendorong ayunannya. Nah, Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya? Tentunya anak-anak juga masih ingat karena di pembelajaran atau tema 7 anak-anak juga telah mempelajari tentang gaya. Nah, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Atau anak-anak juga dapat mengartikan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan adalah tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, dengan kata lain, anak-anak bisa mengartikan bahwa gerak adalah berpindah kedudukan atau posisi, atau berpindah letak suatu benda. Nah, baik anak-anak, bahwa gaya itu dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, sebagai pemahaman anak-anak, apakah anak-anak sudah memahami apa yang telah disampaikan Pak Guru? Mari anak-anak bisa kerjakan tabel perbedaan antara gaya dan gerak di bawah ini. Nah, anak-anak silakan menuliskan perbedaan antara gaya dan gerak sebanyak-banyaknya berdasarkan yang sudah tadi Pak Guru jelaskan. Anak-anak dapat menulis perbedaan gaya dan gerak di buku tulis. Kerjakan dengan tulisan yang rapi
agar mudah dipelajari kembali. Kerjakan dengan semangat ya. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak, mencermati tokoh-tokoh teks non-fiksi, tanda, tempo, dan tinggi rendah nada. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin. Ingat ya anak-anak, disiplin dimanapun dan kapanpun. Dan anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Silakan anak-anak tunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang baik dan selalu lebih baik. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Anak-anak juga dapat memahami materi dengan baik, sehingga anak-anak mampu menerapkan apa yang telah dipelajari hari ini. Nah, tentunya untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.